Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vijay Cekakusuma. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat pendidikan dan sejarah pendidikan. Apa landasan filsafat pendidikan di Indonesia? Pada umumnya, filsafat pendidikan di Indonesia dilandas oleh falsafah negara, yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Penjelasan lebih rinci tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 yang mengatakan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila. Apa sejarah pendidikan di Indonesia? 1. Bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial? Awal dimulainya perkembangan pendidikan di Indonesia itu adalah saat Belanda kesulitan keuangan akibat peperangan di Ponorogo, sehingga untuk mensiasati masalah tersebut, Belanda menerapkan kerja paksa. Demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah Belanda mengusahakan agar bahasa Belanda bisa dianjurkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. 2. Aliran pokok pendidikan apa yang ada di Indonesia? Aliran pendidikan yang berkembang di Indonesia sangat banyak, tapi yang paling pokok adalah pendidikan taman siswa dan NIS, karena latar belakang dan kepentingan pendidikan kedua aliran ini digunakan untuk semua bangsa dan secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaan atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bagaimana pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan? Apa tujuan kurikulum pendidikan? Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dan sudah ada kurikulum yang diberikan walaupun kurikulum sekolah pada masa awal kemerdekaan dan tahun 1950-an ditunjukkan untuk meningkatkan sistem kesadaran bernegara bermasyarakat, meningkatkan pendidikan jasmani, meningkatkan pendidikan watak, memberikan perhatian terhadap kesenian dan hubungan isi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan mengurangi pendidikan pemikiran. Yang B, apa sistem persekolahan yang digunakan? Sebenarnya, pada masa awal kemerdekaan, sistem pendidikan yang digunakan masih melanjutkan sistem yang dibuat oleh Jepang. Sistem itu yang dimaksud adalah pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kita lanjut yang keempat. Bagaimana pendidikan di Indonesia selama PJIP mengalami pembangunan? Jangka panjang meliputi 5 pelita, yaitu pelita 1 sampai 5 yang meliputi jangka panjang pada tahun 1969 sampai 1970 sampai 1993 sampai 1994. Belum kurun waktu tersebut, pendidikan Indonesia banyak mengalami kemajuan ditandainya dengan semakin luasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta tenaga yang terlibat dalam pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan, semakin mantapnya sistem pendidikan nasional. Lanjut yang kelima, bagaimana pendidikan Indonesia sekarang? A. Apa tujuan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu? Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai 2 tujuan utama yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama, meningkatkan pemerintahan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7-15 tahun. Keduanya untuk meningkatkan
mutu sumber daya manusia sehingga Indonesia hingga mencapai SLTP. Kita lanjut. Kapan pelaksanaan kurikulum 1994? Pelaksanaan kurikulum 1994 dimulai secara bertahap, yaitu dari tahun 1994 sampai 1995. Kurikulum 1994 disusun dengan maksud agar proses dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang harus berkembang, sehingga mutu pendidikan akan terus meningkat. C. Apa saja kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia? Dalam sejarah pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemenhub telah melakukan 11 kali pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia dalam rentang waktu 1947 sampai 2013. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.